Baik, terima kasih Pak Ustadz. Barangkali kita buka session pertanyaan, bisa sampai seperempat jam ini. Saya kira Bapak dan Ibu berdiskusi jawab ya. Yang pertama adalah dijawab dulu Pak ya, dulu ya. Yang pertama adalah pertanyaan pertama nih, apa hukum membaca Al-Quran dari handphone? Boleh tidak membaca Al-Quran dari gadget Bapak Ibu? Nah sekarang kita lihat dulu, hukum membaca Al-Quran apa? Wajib, sunnah, atau apa? Wajib. Rukun Islam bukan? Bukan ya. Baik ya. Nah, nanti tergantung nanti hukum. Kalau namanya hukum itu Pak, al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berubah Pak, sesuai dengan kondisinya. Ya. Nah, kalau bagi para mengkaji Al-Quran, maka dalam hal ini mempelajari Al-Quran adalah hukumnya adalah wajib. Gitu. Nah, untuk Bapak Ibu bagaimana ini? Saya ingin baca Al-Quran, tapi baca Al-Quran lewat HP. Diperbolehkan atau tidak? Disilakan Pak. Boleh membaca Al-Quran dari handphone. Akan tetapi lebih indah, lebih mulia andaikan kita membaca Al-Quran itu langsung dari mushaf Al-Quran. Ada perbedaan nggak Pak? Rasanya bagaimana? Kalau misalkan kita nih ya, mau baca Al-Quran dari mushaf, kemudian kita membaca Al-Quran dari HP. Apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu? Apakah sama biasa-biasa aja atau bagaimana? Tentu beda. Ketika kita ingin baca Al-Quran dari mushaf, kita wudhu dulu. Kita buka penuh dengan rasa takzim, penghormatan kita mengagungkan mushaf Al-Quran. Kan begitu Pak? Kalau di HP, langsung buka, biasa aja. Karena udah biasa buka WA di HP. Bapak Ibu gaduh Instagram punya? Luar biasa. Buka Shopee Bu ya. Ibu tahu Shopee Bu? Lazada tahu? Luar biasa. Pusing suami Bapak Ibu di sini. Tiap hari datang paket mulu. Ya, jadi hukumnya boleh Pak ya, Bapak membaca Al-Quran dari HP diperkenankan, tapi alangkah indahnya kita membaca Al-Quran langsung dari mushafnya. Terkadang mohon maaf itu HP kita bawa ke kamar mandi, kemudian campur ya di HP itu Pak ada foto ini, foto itu, segala macam ada di HP. Maka supaya kita lebih khusyuk membaca Al-Quran tersebut, kita bacanya langsung dari mushaf Al-Quran. Gitu Pak ya. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan sumur Raumah. Sumur Raumah itu apakah ada kaitan dengan air Zam-Zam? Kalau kita lihat Bapak ya, Zam-Zam itu kan adanya di Mekah Pak. Kalau sumur Raumah adanya di mana? Oh, di Madinah begitu. Jadi kalau misalkan bicara letak itu udah jauh. Mekah dengan Madinah kan kurang lebih antara kalau dari Bandung ya, Bandung sama ke Jogja kan jaraknya kurang lebih seperti itu. Maka kalau misalkan ada kaitannya nggak jauh nih Pak, gitu. Kemudian awal munculnya juga kan jauh juga. Kalau bicara negeri Mekah tersebut itu kalau ditarik lagi sejarahnya ini kan bicara cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kala itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Palestina ke suatu tempat yang tidak ada manusia di situ, tidak ada pohon, tidak ada tumbuhan. Ya karena istri yang pertama cemburu, gitu ya, Bunda Bunda Sarah itu cemburu kepada Hajar. Pada akhirnya disuruh, udah kata Allah, hijrah dari Palestina ke Mekah nanti yang menjadi tempat tujuan tersebut. Nah berangkat tuh pakai kendaraan namanya buruk Pak, pakai buruk itu bukan jalan kaki, bawa bayi Pak. Ya. Berangkat ke situ, nyampe ke tempat tersebut di sebuah lembah. Ketika itu Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahu amaraka hada ila man tatrukuna. Apakah Allah yang menyuruh engkau wahai Nabi Ibrahim melakukan perjalanan yang begitu jauh di tempat yang tidak ada manusia, tempat yang tidak ada tumbuhan?
Kemudian apa yang dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau menjawab bahwasanya Allahu amarona. Ini Allah yang menyuruh kita. Lihat respon dari seorang Siti Hajar. Idzan lan yudhi'ana. Jika demikian, niscaya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Raditu billah. Aku ridho kepada Allah. Dan coba lihat hasilnya. Dengan keyakinan yang begitu kuat dari seorang Siti Hajar, bolak-balik Safa dan Marwah sebagai bentuk ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul air Zam-zam. Zam-zam. Kumpul. Kalau misalkan nggak kumpul, bisa banjir tuh, Pak. Zam-zam itu kumpul. Dikumpulkan itu air, kemudian kala itu ada suku Jurhum, nih jadi ceritanya. Ada suku Jurhum yang lewat dari Yaman. Nah, ketika itu kan bentuknya Ka'bah itu kan lembah, Pak. Dia kan lembah. Kok ada burung ya? Kalau ada burung berarti ada air. Kemudian kala itu suku Jurhum ketemu sama Siti Hajar, ketemu sama bayi tersebut, Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya mereka berinteraksi di sana. Bahkan Nabi Ismail juga nanti nikah sama orang suku Jurhum yang berbahasa Arab. Karena Nabi Ibrahim tidak berbahasa Arab, Pak. Bahasa Ibrani. Baik itu Pak ya. Baik. Silakan tadi Pak, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di usia seperti sekarang ini, mulai terasa bahwa orientasi kita kepada kehidupan. Terjawab sudah bahwa dunia ini memang begitu baik. Waktu kita muda, kadang-kadang teringat untuk di hari tua itu. Nggak teringat untuk hidup di akhirat. Tapi nggak tahu apakah saya saja, nggak tahu apakah kawan-kawan yang semua dan sejak masih muda udah seimbang antara dunia dan akhiratnya, Pak Ustaz. Yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, saya Afdiwar Pak Ustaz dari Jakarta. Hamba Allah ini dalam beribadah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat itu harus menggabungkan antara mahabbah, khauf, dan roja. Jadi ada rasa cinta, kemudian ada rasa takut, lalu ada rasa harapan. Nah, saya mencoba baca-baca di buku bahwa kita disyarat untuk menyeimbangkan, Pak Ustaz. Karena kalau kita fokus di khauf, maka kita akan terjebak dengan kekecewaan, dengan dosa-dosa masa lalu kita. Kemudian kalau kita fokus kepada roja, kita ingat Allah itu ya Rahim ya Rahman, pokoknya kita diampuni. Nah, yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, semoga kita semua yang ada di sini sekarang bahagia dunia dan akhirat. Bagaimana Pak Ustaz menyeimbangkan antara khauf dan roja itu? Saya sudah mencoba untuk diri saya pribadi, itu kadang sulit Pak Ustaz. Ketika saya mencoba beribadah di tengah malam gitu ya, kemudian saya mencoba untuk khauf, itu saya di situ aja saya titiknya meratap kepada Allah. Tapi sementara saya kalau bertanya ataupun saya baca di dalam buku itu harus menyeimbangkan bahwa di situ ada ya Rahim ya Rahman. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Kita menyembah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah atas dasar apa? Sana Pak ya. Kalau khauf kita takut kepada Allah karena apa? Apakah Allah adalah zat yang menakutkan? Itu Pak. Kita takut karena apa? Karena kita tidak ingin ending kita nanti ujungnya adalah an-nar, api neraka. Kesana kan Pak? Ar-raja, apa raja? Harapan. Apa harapannya? Kita melaksanakan ibadah karena harapan kita adalah al-jannah, yaitu surga. Nah, kalau kita lihat Pak redaksi Al-Quran ataupun redaksi dari hadis, Allah memerintahkan Rasulullah SAW mengajarkan memang dengan dua metode itu Pak. Terkadang Allah menakut-nakuti ya, dengan kisah-kisah umat terdahulu. Ya.
Terkadang Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dorongan motivasi. Barang siapa melaksanakan amalan ini maka akan mendapatkan ini. Itu bentuk apa, Pak? Motivasi kita untuk melaksanakan ibadah. Nah, tentu setiap kita memiliki perbedaan. Ya. Ada yang memang lebih kepada takut, ada yang ingin mendapatkan rewardnya ke depan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka dalam hal ini saya lihat itu merupakan bagian daripada metode, gitu ya. Tapi tetap intinya adalah kita melaksanakan ibadah tersebut karena apa? Karena atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu di sini mau apa coba, Pak? Karena bukan karena atas dasar cinta, sayang, ketemu sama saudara-saudara di sini. Kalau nggak kenal kan, ngapain? Ada yang dari Banten, Pak ya? Ada yang dari Jakarta, jauh-jauh. Kenapa? Karena ada rasa cinta ingin berjumpa dengan saudara-saudara di sini. Nah, kita ke depan, kenapa kita melaksanakan ibadah? Kita melaksanakan sholat, tilawah, Al-Quran, sedekah, berbuat baik kepada sesama. Karena apa? Karena atas dasar cinta kepada Allah, kita ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu surga, dan kita dihindarkan dari api neraka. Jadi saya lihat Bapak, ya, yang Bapak saya sampaikan tadi betul. Ya, ada tahapan. Memang kalau dalam istilah tasawuf itu, Pak, di dalam beribadah itu memang ada semacam tingkatan-tingkatan. Makom-makom istilahnya begitu ya. Tapi supaya kita simpel saja Pak hidup ini, Pak, kita sederhanakan. Yang paling penting adalah kita melaksanakan perintah Allah itu karena atas dasar cinta kepada Allah. Ya. Tadi Bapak sampaikan di keheningan malam, mungkin menangis Pak ya. Mendosa-dosakan. Kenapa kita menangis? Mungkin terkadang kalau Umar bin Khattab, Pak, kadang nangis, kadang tertawa. Umar bin Khattab, bahkan beliau tuh kalau nangis, Pak, beliau memiliki kayak semacam jalur, Pak, tanda bahwa setiap malam itu beliau senantiasa nangis, Pak. Tapi kadang tertawa dia. Ketawa karena kelakuannya, ya, perbuatan beliau yang telah dilakukan ketika masa jahiliyah. Orang Arab itu Bapak Ibu kalau misalkan punya anak perempuan, mohon maaf, dibunuh, Pak. Wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin, cari cingwai. Surat At-Takwir, At-Takwir kan juz amonya udah ke sana ya. Kadang tertawa, kadang nangis juga seorang Umar bin Khattab. Begitu. Nah, maka dalam hal ini kita luruskan tadi saya sampaikan di awal kita melaksanakan ibadah adalah mari kita luruskannya kita atas dasar apa kita melaksanakan ibadah tersebut. Tentu atas dasar cinta kepada Allah dan tentu dalam hal ini terus kita belajar dan terus belajar, Pak. Terkadang namanya setan suka ganggu, Pak. Ya. Namanya sifat ujub, sifat sombong, sikap merasa paling ini paling itu suka datang tuh, Pak. Apalagi punya posisi, punya gelar, punya harta segala macam. Terkadang karena melihat orang lain di bawah kita, terkadang kita muncul sifat keakuan kita. Sehingga nanti tadi Bapak sampaikan bicara ibadur rahman, surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di pertama ciri dari sifat ibadur rahman adalah wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang kelak nanti dibukakan pintu surga oleh penduduk langit adalah mereka alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di muka bumi ini hauna dengan penuh ketundukan. Artinya tidak ada sifat sombong dalam hati mereka. Tadi kan saya sampaikan ya, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti enggak berguna harta kita dan seterusnya kecuali yang datang kepada dengan hati yang lapang, Pak. Biqalbin salim, hati yang selamat. Ada sahabat mulia namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau itu di antara sahabat yang sudah diinformasikan oleh Rasul engkau ahli surga. Jadi ada 10 orang sahabat ya, yang disampaikan oleh Rasul engkau adalah ahli surga. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi sahabat mulia ini yang paling banyak disebut-sebut oleh Rasul. Akhirnya membuat sahabat yang lain bertanya, apa sih resepnya? Apa sih caranya? Sehingga kok kenapa Rasulullah SAW sering menyebut nama engkau wahai Sa'ad
merupakan ahli surga. Ternyata Bapak Ibu, Sa'ad bin Waqqas ini adalah, amalannya adalah, kalau malam hari, beliau tidurnya tenang. Tidak pernah berpikir kenikmatan yang telah Allah berikan kepada saudara-saudara yang lain. Artinya beliau orang-orang yang betul menjaga hatinya. Kadang orang nggak bisa tidur gelisah, kenapa? Orang lain mobil baru, uish, jabatan baru, uish, ini itu. Bersifat hati beliau dari penyakit hati, tidak ada rasa iri dengki terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara-saudara yang lain. Itu ternyata resep dari seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahu a'lam bishawab. Itu Pak ya. Mama ada lagi, silakan. Baik, saya kira bisa satu lagi Pak Ustaz. Saya kira Ada ibu-ibu? Ya ada. Ya, pada untuk kesempatan lain barangkali di offline kalau Oke, ada ibu. Enggak, ibu itu dulu. Mohon maaf satu saja karena setelah ini Bapak tutup dengan doa. Ada yang pesan ke saya ingin berfoto-foto katanya Pak. Foto bersama maksudnya beberapa mantan, silakan. Atau semuanya juga mainkan saja. Ya oke, silakan Ibu. Maaf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Bandung Raya, istri dari Pak Haji Dadang Kusnadi. Ingin bertanya yang mungkin ini sudah lama dipendam dan belum ada jawaban. Mudah-mudahan Pak Ustadz bisa menjawabnya dan Pertanyaannya bisa. susah kayaknya. Kalau susah saya enak jawabnya Bu, saya nggak tahu selesai. Silakan Bu Pak. Ya, ini yang ketiga tadi tentang melaksanakan amalan yang banyak amalnya atau manfaatnya. Yaitu yang satu yaitu thalabul ilmi. Salah satunya tadi kalau kerja di jam sostek kan kita harus mencari ilmunya itu. Nah, dikaitkan dengan tentang menghidupi keluarga, kan kita itu harus memberikan suami itu harus memberikan nafkah yang halal. Dan sekarang sudah semarak yang kerja di bank pada keluar dari karyawan bank. Nah, sekarang menurut pandangan Pak Ustadz tentang jam sostek menurut hukum Islam itu bagaimana? Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat terima kasih banyak. Kefikih ini. Baik, kita bicara akad Bu. Dalam fikih muamalah itu harus jelas akad itu apa. Orang nyimpen duit ke bank, akadnya apa. Orang kemudian melakukan jual beli, ini akadnya apa. Nah, sekarang bicara tentang jaminan sosial, ini akadnya akad apa. Gitu ya. Memang kalau kita kaji Pak ya, di dalam fikih muamalah itu, yang namanya sistem jaminan masuknya kepada gharar. Gharar itu adanya ketidakpastian. Karena ketika seseorang menyimpan uang di lembaga tersebut, ada dua kemungkinan kan? Uang tersebut bisa jadi dipakai, bisa jadi uang tersebut tidak dipakai. Kan begitu? Bisa dipakai atau tidak dipakai. Andaikan uang itu dipakai, bisa jadi perusahaan rugi juga karena beban yang harus diberikan itu melebihi dari misalkan resiko yang dihadapi dari seorang tersebut. Nah, saya bicara yang konteksnya adalah jaminan yang dimotori oleh pemerintah karena BUMN kan, gitu. Nah, saya baca beberapa pandangan dari para ulama Bapak Ibu, bicara BPJS Kesehatan, kemudian BPJS Ketenagakerjaan. Memang saya temukan ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang saklek mengatakan haram. Saya temukan itu. Nah, biasanya teman-teman dari alumni Saudi Arabia itu memiliki pandangan demikian. Nah, sementara saya ambil pendapat dari senior saya Ustadz Dr. Oni Sahroni, guru saya di MUI, beliau dari Dewan Syariah Nasional, MUI Pak. Di dalam bukunya disebutkan bahwasanya karena kondisi ini darurat. Jadi bicaranya ke sana Pak, kondisi sifatnya darurat karena tidak ada lembaga lain yang dapat mengcover kesehatan yang begitu besar, maka dalam hal ini hukum ya membayar premi begitu ya di BPJS Kesehatan itu menurut ulama itu diperkenankan.
Karena mereka yang tidak memiliki jaminan sosial atau jaminan kesehatan, terutama mereka yang di bawah, kan bingung Pak, dananya dari mana? Gitu. Kalau misalkan orang yang berada punya duit banyak ratusan juta datang ke rumah sakit selesai. Tetapi mereka sekarang yang memiliki keterbatasan di dalam bidang ekonomi, maka tentu BPJS Kesehatan ini memiliki kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat. Tadi disampaikan oleh Bapak ya, asalnya tadi minus sekian T, kemudian sekarang mendapatkan surplus yang sekian T juga. Nah sekarang kan saya yakin mereka punya perencanaan yang di atas tersebut. Perencanaannya bagaimana bikin rumah sakit, ada pelatihan segala macam, dan tentu itu semua berkontribusi untuk kesehatan masyarakat di Indonesia. Walau alam bisa itu Bu ya. Oke. Bapak. Silakan Mbak Nova satu. Apa? Mau mati. Mau mati aja. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Respon tadi pertanyaan Ibu ya, Pak Ustadz. Cuma ingin menjelaskan sedikit. Oke, silakan Pak. Pak Ustadz menjelaskan lebih banyak ke BPJS Kesehatan. Nah, bagaimana dengan BPJS Ketenagakerjaan? Jadi waktu saya dengan satu tim Pak Ilyas ya Pak ya, dengan Pak Sumarjono ini juga sudah merintis yang BPJS Ketenagakerjaan Syariah, Ustaz. Alhamdulillah itu sudah, kalau nggak salah di Aceh ya, Pak Ilyas ya, itu sudah pilot project nanti di Nusa Tenggara Barat. Jadi intinya singkatnya, kalau BPJS Ketenagakerjaan sesungguhnya akadnya sudah clear, Ustaz. Pertama apa? Preminya sudah tertentu kan, persentase, jumlah, dan lain-lain. Termasuk manfaatnya, beda dengan kesehatan. Kalau kesehatan kan kita nggak tahu nih, resiko sakit, perawatan, pengobatan. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan sudah ada angkanya juga. Jadi kan JKK ya, pada dia JKM, JHT pun sama, JP. Nah cuma satu, Mas Eri mana Mas Eri? Belakangnya, yang pernah diinvestasi. Invest, Mas Eri di sana. Yang ngerti investasi, atau Bapak Ibu sekalian yang pernah diinvestasi. Nah investasinya masih nyampur. Ada yang di bank konvensional, ada yang di bank syariah. Nah nanti kalau pilot project BPJS TK Syariah itu sudah dilaksanakan sepenuhnya, maka nanti investasinya bisa diarahkan ke syariah. Peserta itu boleh milih mau yang produk BPJS TK Syariah atau BPJS TK yang biasa konvensional. Ini juga sudah dijalankan di Malaysia. Jadi itu Bu, kalau persoalan tadi keraguan-raguan atau syubhatnya ya. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti BPJS atau BPJS punya produk-produk syariah yang lebih nasional. Nah, ini baru dicoba atau pilot project di Aceh, kemudian nanti di Nusa Tenggara Barat. Demikian tambahan. Terima kasih, tambahannya luar biasa. Ya sedikit demi sedikit Ibu ya, kita kan istilahnya belajar hijrah Bu ya. Betul ya. Jadi kalau belum 100% iya, tetapi kan kita berusaha. Bicara pendidikan kan yang ini yang Islami. Apakah semuanya Islami? Bicara pesantren kan banyak disoroti. Kasus yang terakhir kemarin ya di Jombang itu. Tapi apakah kita mau dihancurkan semuanya? Kan tentu tidak. Tapi mari kita benahi bersama. Andaikan ada yang kekurangan, yuk kita bersama-sama cari solusi dan tindak lanjut. Tadi disampaikan oleh Bapak luar biasa dan mudah-mudahan memberikan ketenangan Pak untuk umat begitu. Ditutup. Baik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan hari ini, mulai dari berangkat ya, kemudian sampai diakhiri dengan kegiatan nanti penutup, mudah-mudahan ini semua menjadi ladang amal kita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa sallim wa barik an kulli sahabati Rasulillah abini Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma gfir lana dhunubana wa gfir dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa gfir dhunuba jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah dari Ustadz Dr. Ahmad Muhammad Basyori LC telah kita simak bersama. Hatur nuhun Pak Ustadz, semoga yang telah disampaikan beliau akan lebih meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ikhtiar menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kiranya tuntas acara pengajian kita hari ini. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat.